Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Tuhanku, Roh Tuhanku. Dari 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan padamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, permintaan yang diminta oleh Elisa kepada Elia sebelum Elia terangkat ke surga adalah permintaan yang begitu sukar, sangat sukar. Ia mengatakan, kiranya engkau memberikan atau kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Membacanya saja kita menjadi bingung. Bagaimana mungkin Elia mampu memberikan 2 bagian dari rohnya? Tetapi meskipun itu adalah permintaan yang sukar, Elia ternyata menjawab Elisa dengan berkata bahwa jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Dia melihat bagaimana Elia dibawa ke surga dengan kereta yang begitu menyala-nyala, api yang berada di kereta itu dan membawanya naik. Dan kemudian ia mendapati selendang yang dimiliki oleh Elia dan kemudian mempergunakannya. Dan di sanalah sebenarnya bagaimana Elia telah meneruskan tugas pelayanannya kepada Elisa. Dan kita mendapati sosok yang luar biasa yang melakukan banyak sekali mujizat dalam hidupnya. Dalam beberapa hari setelah Elia terangkat, dia sudah langsung membuat mata air menjadi sangat begitu menyehatkan bagi orang-orang di sana. Dan dia mengatakan bahwa tidak akan ada lagi bayi yang mati atau yang keguguran karena air ini. Saudara yang terkasih, terkadang ketika kita membaca Alkitab, kita bingung melihat tentang permohonan-permohonan mereka. Permintaan dari Elisa kepada Elia menjadi permohonan yang sangat sulit untuk dimengerti. Tetapi apa maksudnya, mengapa dia harus memohonkan permintaan yang demikian? Karena ternyata itu bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Berbeda dengan kita berdoa hanya untuk kepentingan pribadi kita, bukan untuk kepentingan banyak orang. Dan akibatnya dari apa yang kita mohonkan itu, apakah benar-benar Tuhan dipermuliakan sungguh-sungguh dari yang kita inginkan itu? Elisa menjadi sosok yang luar biasa yang Tuhan pakai, yang meneruskan Elia dalam pelayanannya, menjadi sosok yang begitu spektakuler, yang sangat tajam untuk memberikan perkataan terkait tentang apa perintah Tuhan. Dan kita juga harus boleh belajar dari Elisa terkait tentang permohonan yang penting ini. Meskipun nampaknya ini adalah permohonan yang begitu sukar, tetapi ada makna yang paling berharga yang kita harus tangkap terkait tentang makna pelayanan. Mari saudaraku, hidup di dalam
keberadaan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita memiliki permohonan yang keliru, yang sama sekali Tuhan tidak dipermuliakan dari apa yang kita inginkan. Kiranya apa yang saudara mohonkan kepada Tuhan dalam doa saudara menjadi cara Tuhan menjadikan saudara menjadi hambanya yang setia, sehingga saudara semakin memuliakan Tuhan dari apa yang Tuhan beri kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Kami telah melihat bagaimana Elisa memberikan permohonan yang begitu sukar kepada Elia, tetapi Engkau pada akhirnya menggenapinya, dan Elisa dapat meneruskan pelayanan Elia itu. Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha besar. Tentu Engkau yang merancangkan hal yang luar biasa juga dalam hidup kami. Engkau menginginkan hal yang besar dari hidup kami, dan kami memohon Bapa, berkatilah kami, sehingga apa yang Tuhan beri kepada kami akan menjadi cara kami memuliakan Tuhan dengan apa yang telah kami terima. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.